Oke, good listeners 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di tempat Anda berada ya tentunya. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi yang oke, karena seperti biasa di pagi hari ini kita kembali punya sesuatu yang spesial. Kita kembali akan berbincang. Nah, kali ini dengan rekan-rekan dari UP3 Cimahi yang tergabung dalam UP3 Cimahi PLN ya. Nah, ini dari pagi hari ini kita kembali akan ditemani oleh narasumber yang sudah hadir di studio. Pagi hari ini sudah hadir ada Kang Randi Ramdhani. Ini udah kesekian kalinya juga ya Kang Randi hadir di studio ya. Betul. Ini yang barusan nyanyi kayaknya ya, dari Kahitna ya, personel Kahitna nih di sekitar Senayan nih. Selamat pagi Kang Randi, apa kabar? Alhamdulillah baik dah. Iya, baik. Sehat-sehat ya. Sehat. Masih semangat dong ya. Ini Kang Randi dari TL K3L dan KAM ULP Raja Mandala ya. Betul. Gimana Raja Mandala, aman-aman? Aman. Masih dengan hiruk pikuk tambang batunya. Oh gitu ya. Gitu ya. Pelanggannya juga nggak cuma pelanggan rumahan tapi betul. juga ada industri ya. Betul, Ya di Raja Mandala. Kemudian juga selamat pagi untuk Kang Dimas Triwahyu yang juga udah kesekian kalinya ya hadir. Betul. Selamat pagi Kang Dimas, baik-baik saja kah? Alhamdulillah baik-baik Tetap saja. semangat ya. Tetap semangat. Iya. Dan Kang Dimas Triwahyu dari TL K3L dan KAM ULP Cililin. Betul. Kalau di Cililin sendiri gimana tuh pelanggannya? Ini apa ya, komunikatif, kondisinya gimana tuh? Ya alhamdulillah Iya. baik-baik lah. Baik-baiklah. Iya ya, kondisi di Cililin juga kayaknya meskipun ini luas ya Cililin Luas, tuh. cukup luas. Iya, kemudian ada Cililin tuh dari Cihampelas, Cililinnya sendiri sampai dengan Gunung Halu. Oh iya, ada daratannya, ada pegunungannya. Iya, pegunungannya ya luar biasa ya. Selamat pagi dan juga untuk Anda para good listeners nih ya yang mungkin juga punya seputar pertanyaan seputar kelistrikan, karena pagi hari ini perbincangan kita masih mengenai listrik dan juga bersama peduli jaringan listrik ya, karena kita tahu listrik ini merupakan kebutuhan pokok ya, selain sandang, pangan, papan gitu ya. Sekarang ada listrik lagi nih, karena setiap kegiatan kemudian juga aktivitas kita sehari-hari sepertinya juga tidak lepas dari kebutuhan akan penggunaan listrik ya. Betul. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai peduli listrik ya yang ada di sekitar kita, sebenarnya dari sekian banyak kegunaan kemudian juga fungsi dari listrik itu sendiri ya di masyarakat, ternyata ada juga sisi bahayanya ya dari penggunaan. Nah, ini bahayanya itu dari sisi ketersediaannya ataukah penggunaannya yang salah atau gimana ya? Sebenarnya kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bahaya listrik di masyarakat itu seputar apa sih, Kang? Silahkan. Izin menjawab ya Teh ya. Iya. Jadi kalau semisal bahaya listrik itu sebenarnya banyak dipengaruhi beberapa ya. Yang terutama kayak ada bahaya listrik di rumah. Itu kan kalau kita bangun rumah itu kan biasanya ada syarat-syarat ya. Iya. Jadi contohnya ada SLO. Nah, SLO ini kan memastikan bahwa itu tuh ada sertifikat layak operasi gitu. Layak. Jadi memang benar-benar layak instalasi di rumah untuk dialiri listrik gitu loh. Iya. Nah, kalau memang sudah memenuhi syarat, itu masih ada bahaya yang kedua, itu adalah steker bertumpuk, Iya. beban overload, dan peralatan listrik yang tidak SNI. Nah, jadi ada penyebab ya biasanya, karena kalau bahan-bahan yang tidak SNI ini kan bahannya kan tipis, Iya. mudah leleh. Iya, betul. Karena kan kalau listrik Bahaya itu banget ya. panas ya. Iya, betul. Sedangkan kalau bahannya mudah leleh, ini rawan terbakar gitu loh. Apalagi kalau penggunaan stekernya bertumpuk, Iya. panasnya berlebihan. Jadi nggak cukup dengan layak operasi itu SLO. SLO-nya nggak cukup ya? Ya, dari penggunaan juga kita harus juga. waspada juga gitu loh. Jadi kita jaga Steker bertumpuk. stekernya itu dijaga, dan titik-titik pemasangan listriknya itu juga diperhatikan gitu loh. Iya. Nah, karena kan kalau di musim hujan tuh biasanya juga ada tuh kalau steker di bawah, Iya. kondisi rumahnya iya. di titik banjir itu juga bahaya gitu. Karena kalau sudah air masuk ke listrik, Iya. sekitarnya pun jadi nyetrum ya. Oh, iya, Kalau iya, betul. alir ini kan penghantar juga ya. Terus yang kedua tuh bahaya kabel listrik saat menggali tanah. Karena kan di PLN tuh ada yang ditanam Teh. Iya. Nah, ini yang perlu kalau semisal
ragu-ragu, koordinasi dengan PLN dulu saja. Oh iya, kayak mau bikin sumur bor gitu ya? Itu Kalau kayaknya sumur sih boleh nggak kayaknya sih kita? boleh kalau sumur. Yang jelas tuh biasanya yang di depan, di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Nah, itu iya, biasanya ada kabel-kabel yang ditanam. Biasanya itu kabel SKTM yang namanya. Iya. Nah, itu Tapi jangan salah loh. Yang sekarang itu ya orang kalau bikin sumur itu justru nggak mau di wilayah di dalam pagernya. Iya. Jadi justru di luar. Nah, kalau misalnya orang yang rumahnya di pinggir jalan terus ngegali sumurnya yang sekarang tuh kedalaman 20 sampai 40 meter Iya, itu, iya. biasanya dia ngambilnya justru di pinggir Nah, jalan ini ya. kalau memang ada yang seperti itu, ini yang perlu diwaspadai gitu loh. Karena biasanya kan penanaman kabel tuh nggak jauh-jauh dari gorong-gorong air gitu loh. Oh, gitu. Nah, Justru jadi bahaya ya. Iya, betul. Makanya ini yang diantisipasi kalau memang mau ada kegiatan penggalian yang dekat dengan gorong-gorong, Iya. coba koordinasi dulu dengan Koordinasi dulu. PLN setempat. Iya, Nah, iya, supaya iya, dipastikan memang ada jalur kabel nggak di situ. Takutnya udah terlanjur digali, putus malah. Oh, Dan iya, ini betul. bukan cuma putus ya. Nah, kalau udah putus kan yang rugi masyarakat sekitar juga. Betul. Terus yang kedua, operator yang melakukan penggalian, atau orang yang melakukan penggalian, ini kan alatnya biasanya besi ya. Iya, Nah, ini bisa kesetrum juga gitu. Iya, loh. iya, Nah, itu yang kita riskan perlu ya. antisipasi. Iya, iya, gitu. betul. Kemudian ada lagi selain bahaya saat menggali tanah, kemudian juga Masih ini ada ya, bahaya yang selanjutnya itu adalah memasuki atau mendekati gardu PLN. gardu Nah, ya. karena orang awam kan kalau masyarakat kan biasanya belum tahu ya titik-titik listrik itu yang berbahayanya di mana. Iya, betul. Nah, ketika udah kebuka gardunya takutnya salah pegang gitu loh. Iya, Makanya biasanya kan kita pasang rambu-rambu tuh. Nah, awas bahaya listrik 20 kV. Nah, ini yang kita antisipasi. Iya. Jadi supaya masyarakat tidak mendekat. Iya. Terus yang selanjutnya itu ada bahaya adanya jaringan atau kabel PLN yang putus. Iya, iya. Nah, terus menjemur atau mengangkat jemuran yang menyentuh jaringan listrik. Iya, iya. Nah, terus Jemuran, ya. pemasangan PJU, lampu hias, jaringan internet, jaringan telepon atau komunikasi yang menyentuh jaringan listrik. PJU tuh penerangan jalan umum. Jalan ya. Karena Iya. ini kan sempat ya kemarin tuh di wilayah Kabupaten Bandung Barat tuh juga cukup gencar. Nah, Iya. kita juga berkoordinasi dengan dinas terkait gitu, Oh, iya. untuk pemasangan PJU itu agar tidak terlalu dekat dengan jaringan kita. Iya, iya, betul. Nah, terus yang selanjutnya pemasangan papan reklame, baliho, umbul-umbul, tenda hajatan, antena dan parabola dekat jaringan listrik. Dan yang terakhir tuh mengambil atau memasang sangkar burung. Oh, itu ya yang suka dikerek ya. Iya. Kadang-kadang ya. Betul. Itu bahaya juga ya kalau Betul. misalnya sampai menyentuh jaringan listrik. Ternyata selain kegunaannya yang sangat banyak ini dari listrik, kita juga harus ini ya peka ya terhadap bahaya-bahaya yang ternyata tadi Kang Dimas sebutkan cukup banyak juga ya. Cukup banyak. Nah, kita harus ini harus waspada ya. Nah, kemudian selain itu, selain dari aliran listrik, kemudian juga jaringannya, gardu dan sebagainya yang harus kita waspadai juga yang ada di sekitar kita. Ini mengenai aliran listrik ini sendiri ya. Kadang-kadang kan aliran listrik ini mati ya, padam gitu. Nah, kalau dari sisi padamnya aliran listrik ini sebenarnya kenapa sih sebabnya? Boleh diterangkan? Boleh Kang Randi atau Kang Dimas lagi? Lanjut Kang Dimas dulu. Silahkan. Baik, kalau untuk penyebab listrik padam sendiri itu kan ada dua kategori ya. Nah, kategorinya itu adalah yang pertama terencana. Jadi kalau terencana itu memang disebabkan adanya pemeliharaan jaringan listrik rutin oleh petugas PLN. Jadi memang ini Sudah terjadwal. terjadwal. Jadi biasanya kalau misal akan ada pemadaman listrik, itu tuh biasanya bertujuan untuk pemeliharaan aset. Oh iya, iya. Jadi kalau misal pemadamannya terencana, biasanya ada surat teh. Ada surat ke pengurus setempat, RT RW setempat, Iya, ke dinas-dinas setempat maupun ke industri-industri yang nanti akan merasakan padam. Iya, iya, iya. Nah, jadi memang itu untuk yang terencana. Jadi kalau untuk yang tidak terencana itu diakibatkan oleh gangguan eksternal, jadi di luar kendali PLN. Dan itu memang sebenarnya sudah kita antisipasi, cuman mungkin untuk pelaksanaannya belum, tapi sudah keduluan pada di luar jadwal kita. Iya, iya. Nah, itu biasanya tuh banyak penyebabnya sih. Kalau penyebab sendiri, kalau untuk yang tidak terencana itu biasanya kena layang-layang. Iya. Terus yang kedua pohon yang kena jaringan kita. Iya. Terus yang ketiga itu
pemasangan antena seperti yang tadi yang di awal. Iya, Karena di terlalu rumah dekat, ya. ada radiasi, Iya. atau bahkan ada yang menempel, itu menyebabkan trip ke jaringan kita. Oh iya Gitu. iya. Terus- Nggak, kalau jemuran kan nggak ada aliran listriknya ya, jadi nggak terlalu ini kalau antena tuh Kalau jemuran biasanya bisa nggak sih bikin bisa. padam juga ya? Bisa, Oh, iya, iya. karena kan di jaringan PLN itu kan ada yang sudah terlindungi ya, terlapisi, iya. ada yang belum terlapisi. Oh gitu. Kalau misalnya yang ada pelindungnya masih aman teh, masih nggak akan mati. Iya. Tapi kalau yang tanpa pelindung biasanya begitu ada Kena suatu gitu ya? kena, itu kalau jaringan kita langsung padam. Iya iya. Terus yang selanjutnya itu membangun rumah atau bangunan dekat jaringan listrik. Nah ini iya. tuh biasanya kan karena Oh, rumahnya bahaya juga ya? cukup bahaya tuh ya. Biasanya tukangnya bawa besi, bawa bambu. Iya, pas pembangunannya ya. Betul. Iya. Nah, apalagi kalau jaringan kita belum terlapis. Sama aja sih sebenarnya. Untuk potensi bahayanya sama, cuman memang lebih aman kalau sudah menggunakan pelindung. Iya. Nah, cuman tetap diantisipasi. Iya. Terus yang selanjutnya itu hewan liar yang berada di alam dan menyentuh jaringan Nah listrik. itu nggak bisa dicegah, nggak bisa dikasih tahu ya. Betul, ini tuh banyak banget kejadiannya di Iya, PLN iya. dan Raja Mandala mungkin ya, karena kan wilayah kontur wilayah kita tuh masih banyak Hewan-hewan hutan, ininya ya, hewan masih liar. rimbun. Kebun ya. Iya, masih Hewan-hewannya banyak juga pohon-pohon itu iya, masih banyak. Jadi- Otomatis ya. Betul. Hewannya juga itu banyak ya. berapa kali kejadian juga kita trip gara-gara hewan liar. Iya iya betul. Terus yang keenam, yang sesuai yang sebelumnya tadi adalah kegiatan penggalian tanah yang mengenai kabel kita. Iya iya. Jadi nggak ada koordinasi, nggak ada apa, udah langsung main kerut pakai beko, ternyata di dalam ada kabel kita. Iya iya. Nah, akhirnya padam. Itu sering juga kejadian. Sering. Pembangunan ya gara-gara. Betul betul. Iya, Mungkin iya. sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Kang Dimas ya Teh, ya, bahwa kita tuh edukasi itu sebetulnya tidak hanya ke masyarakat, namun juga ke para pelaksana, entah itu instansi ataupun memang yang bekerja berdampingan bersama kita di lapangan seperti Iya, itu. betul. Karena jika kita lihat pemahaman terkait akan listrik ini belum sama rata Teh. Betul. Terlebih kalau misalkan memang masyarakat mungkin lebih awam ya seperti itu. Namun kalau misalkan memang kita lihat sama-sama, entah itu dari contoh, kita ambil contoh kayak pemasangan PJU dan rekan-rekan lain yang memang bersinggungan dengan listrik juga, saya himbau untuk tetap hati-hati bekerja untuk mengamankan asetnya, berikut juga mengamankan jiwanya seperti Iya, itu. Jadi betul. jangan sampai gegabah seperti Iya. itu, karena tidak sekali dua kali ketika memang kita melihat di lapangan potret yang terjadi di lapangan seperti itu. Teman-teman tuh seperti seolah menyepelekan Iya. seperti itu. Nah, mungkin kami juga sedikit menghimbau terkait itu. Jadi mohon untuk sama-sama saling menjaga. Iya Seperti itu. betul ya. Betul. Karena kegiatan kita juga pengennya kan berjalan dengan Betul, lancar, satu betul. sama lain juga harus Betul. saling aware ya. Ya, betul. Oke. Dan kalau misalnya tadi Kang Dimas menyebutkan nggak boleh terlalu dekat, terus pemasangan antena dan sebagainya ya, terutama bangun rumah nih untuk yang para mungkin membangun rumah di lahan yang bukan dibangun oleh developer atau bangun sendiri gitu ya. Betul. Nah ini sebenarnya kalau untuk kegiatan atau bangunan dan sebagainya ada standarnya nggak sih? Nggak boleh deketnya tuh segimana jaraknya? Betul. Iya. Ya, tadi mungkin sempat disinggung oleh Mas Dimas terkait beberapa aspek terkait keamanan dari jarak atau clearance ya, Ya. atau clearance yang memang direkomendasikan dari jaringan listrik Ya. seperti itu. Nah, sedikit juga mereview tadi bahwa kegiatan penggalian tanah seperti ini kan yang memang tidak terlihat ya secara Iya, visual oleh betul. kita, apalagi kalau misalkan memang teman-teman pelaksana bekerjanya itu tidak mengetahui dan main hajar-hajar seperti itu, Iya, benar. tanpa mengetahui bahwa di bawah itu ada potensi bahaya Iya, seperti iya. itu. Nah, jadi ada beberapa jarak aman atau safety distance yang memang direkomendasikan terhadap jaringan listrik seperti Iya. itu. Untuk terhadap permukaan jalan raya utama, yaitu jarak amannya itu sejauh 6 meter. Itu jarak aman yang memang direkomendasikan. Nah, ini 6 meter ini lebih baik lagi kalau misalkan memang melebihi seperti Oh, itu. iya. Betul. Untuk Dari permukaan jalannya ya. betul, Iya, betul. iya. Untuk permukaan jalan lingkungan jarak amannya itu 5 meter, dan untuk halaman penduduk dan tanah kosong itu dijaraknya itu 4 meter. Karena ya sesuai tadi yang tadi Teteh sampaikan terkait untuk pembangunan biasanya kan ya
silang utilitas. Jadi kalau misalkan memang jaringan kita sudah terbentang di jalan raya ataupun memang utilitas yang memang sudah kita bangun, ini menjadi silang utilitas dengan kepentingan warga. Ya, seperti betul. itu. Nah, kepentingan warga ini kadang yang kita sama-sama takutkan adalah mereka menghiraukan potensi-potensi bahaya tersebut. Iya. Ya, jadi bertabrakan kepentingan ya. Betul silang utilitas. Jadi kalau misalkan untuk terhadap balkon rumah atau misalkan atap rumah itu di jarak 2,5 meter. Iya. Untuk menara, tower ataupun papan reklame yang memang biasa kita temukan di jalanan, di untuk memasang iklan seperti itu di 2,5 meter. Dan untuk atap rumah ini tidak menjamin kalau misalkan memang jaringan kita sudah terbentang, tapi masyarakat masih mau membangun, itu tetap harus memperhatikan jarak amannya. Jarak amannya itu seminimalnya mungkin itu di 1 meter teh. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalkan memang jarak aman clearance-nya itu lebih jauh, itu akan lebih aman, lebih safety untuk masyarakat, berikut juga untuk pasokan kita. Seperti itu. Berikut juga untuk keselamatan. Nah, untuk permukaan sungai saat air pasang kan ketika memang sungai ini kita nggak bisa tentukan ya Teh, ketika memang saat air pasang ataupun memang saat air surut, karena kondisinya memang tentatif seperti itu. Makanya mungkin direkomendasikan di 2 meter jarak dari jaringan listrik. Seperti itu Teh. Jadi ada standar-standarnya ya tadi ya. Nah, ini saya punya pertanyaan nih ya tentang atap rumah nih. Itu kan kadang orang sudah memenuhi standar lah ya. Terus dia tinggiin tuh, misalnya ngebangun lantai 2, lantai 3 gitu. Itu kita bisa koordinasi bisa minta ke PLN setempat untuk juga menambah ketinggian biar jaraknya tetap aman gitu. Betul. Kalau rumahnya jadi tambah tinggi itu. Betul. Ya, jadi bisa nggak sih? Betul, bisa. Kalau misalkan memang nanti dari masyarakat yang memang akan berencana membangun atau meninggikan rumahnya dan terdapat jaringan kita di atasnya atau di sekitarnya, itu masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan ke PLN terdekat. Dengan biasanya masyarakat itu yang memang sudah sudah terbiasa itu melaporkan dengan membawa dokumentasi. Misalkan saya punya alamat di rumah ini, di jalan ini, di alamat ini, terus saya akan membangun rumah tapi di atasnya ada utilitas PLN. Terus mohon pencerahannya seperti apa, seperti harus itu. Gimana ya? Nah, nanti secara teknis kita akan coba survei Teh ke lokasi untuk nanti kita tindak lanjuti bagaimana ketika memang nanti masyarakat bisa membangun dengan aman dan tetap memperhatikan jarak safety kita. Untuk salah satunya tadi mungkin bisa kita tinggikan jaringannya seperti itu. Yang memang yang sebelumnya memang sudah mepet karena memang terkait kebutuhan masyarakat seperti itu. Soalnya sekarang banyak kan bangunan yang lebih tinggi dari tiang listrik gitu lah ya istilahnya. Udah karena sempitnya lahan, itu orang cenderung membangun rumah tuh ke atas. Iya, jadi pada tinggi-tinggi itu rumah sementara tiang listrik segitu. Lebih tinggi. Iya, betul. Iya, ternyata bisa ya kita koordinasi dulu. Makanya kalau misalkan memang pun ketika kita sedang bekerja di lapangan, entah itu susur jaringan, ketika memang kita menemukan unsafe condition atau misalkan kondisi-kondisi tidak aman yang memang kita rasa berpotensi menyebabkan untuk bahaya, kita mungkin bisa langsung menghimbau. Makanya kita biasanya kita melakukan sosialisasi bahwa ke masyarakat bahwa di sekitar ini ada potensi loh, ada jaringan kita yang terbentang sebelumnya dan Bapak sedang berkegiatan atau Ibu sedang berkegiatan, yang kami takutkan adalah lupanya. Seperti itu. Ya kalau misalkan memang beliau sudah notice ketika memang jaringan-jaringan kita sudah terbentang, tapi yang kita ingatkan tuh lupanya, karena ketika memang sudah lupa tuh bahaya sekali seperti itu. Apalagi kalau ada yang kerja. Iya, betul. Kadang kan kalau orang tuh udah terlalu asik kerja lupa kan sekitarnya tuh ada yang berbahaya. Ada yang berbahaya. Terus bawa barang, bawa tiang, bawa besi, nggak sengaja nyentuh, atau bahkan mungkin ada yang kadang tuh di balkon atau di atas tuh tukang tuh bekerja
pas banget di bawahnya kabel. Nah, nggak sadar tiba-tiba berdiri karena nah ini yang kita antisipasi. Iya, benar-benar ya. Aduh, ternyata ini ya, di balik kegunaannya yang sekian banyak ini listrik ada juga sisi-sisi bahayanya ya. Tapi sepertinya kita harus jeda sejenak ya. Nanti akan kita lanjut dengan perbincangan masih dengan peduli listrik yang ada di sekitar kita. Jangan kemana-mana, dan untuk Anda good listeners yang akan atau punya pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan di 085 161 280929. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Semenjak ada dirimu katanya Anditi ya. Terpaksa Arin potong dulu ya, karena kita akan lanjut perbincangan kita masih mengenai peduli jaringan listrik, terutama di sekitar kita nih. Karena seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh para narasumber, ternyata listrik ini punya banyak sekali kegunaan, tapi di sisi lain juga ada sisi bahayanya ya, kalau penggunaannya tidak tepat gitu ya. Oke. Dan ini mengenai apa yang dimaksud dengan pemakaian listrik ini juga harus disesuaikan untuk peruntukannya. Nah, itu gimana? Apakah untuk pelanggan rumahan biasa, kemudian industri, dan itu beda-beda nggak sih? Atau harus gimana nih sesuai peruntukan tuh maksudnya bagaimana? Baik. Ya. Jadi sesuai peruntukan itu, kalau misalkan memang mendaftarnya itu untuk rumah tangga, itu diperuntukannya memang harus untuk rumah tangga. Namun jika memang untuk bisnis, itu kan ada persyaratan-persyaratan tertentu lagi selain memang untuk peruntukan rumah tangga. Berikut juga untuk industri, berikut juga untuk sosial. Nah, jadi ketika memang kita memasang KWH atau misalkan memang masyarakat yang ingin mendaftar untuk kebutuhannya, silahkan disesuaikan dengan peruntukannya. Katakanlah kalau misalkan untuk sosial, entah itu masjid, entah itu gereja, tempat beribadah atau seperti apapun, itu kita menyesuaikan tarifnya. Karena gitu. Betul harus jujur ya. Nah, betul harus jujur karena kita juga menyesuaikan tarifnya untuk apa yang memang diperuntukannya. Contoh kalau misalkan memang untuk rumah beribadah, kita sesuaikan tarifnya berikut juga dengan rupiah per KWH-nya. Gitu. Seperti itu. Karena kalau misalkan memang untuk rumah ibadah atau misalkan memang untuk sosial, itu kita pasang untuk tarif rupiah per KWH-nya itu lebih rendah daripada yang memang untuk bisnis, rumah, dan industri. Seperti itu. Nah, baik ya PLN-nya. Ya. Alhamdulillah. Kemudian jadi selain itu juga ketika memang masyarakat ingin memasang, selain memang untuk peruntukannya, juga kita memohon untuk menjaga terkait memang yang aset yang kita pasang, karena ketika memang pelanggan atau masyarakat memasang, itu KWH itu masih menjadi kewenangan di PLN seperti itu, karena untuk kewenangan masyarakat itu hanya dari instalasi atau misalkan pemutus pertama setelah KWH sampai dengan instalasinya. Makanya PLN tidak merekomendasikan adanya otak-atik, adanya perubahan yang memang dilakukan sendiri, betul seperti masyarakat. itu, karena akan merugikan terhadap masyarakat sendiri. Entah itu tidak adanya proteksi, entah itu akan menyebabkan berpotensi bahaya kebakaran atau seperti apa. Jadi kita menghimbau untuk masyarakat, pakailah listrik sesuai peruntukannya. Pun ketika memasang daya, misalkan memang masyarakat akan memasang daya 900 atau misalkan 1300, ya 1300 ya memang dengan pembatas yang memang sudah kita tentukan, ya seperti itu, hanya daya itu yang memang kita akan pasang. Jangan sampai mengotak-atik, saya pengen lebih nih karena kebutuhan atau apa atau ini itu kepepet atau misalkan merubah atau mengotak-atik. Nah, itu kan bahaya seperti itu. Jadi kita sesuaikan juga, lihat misalnya di rumah itu peralatan rumah tangga ya, dia membutuhkan seberapa besar. Betul. Jadi kita KWH-nya berapa disesuaikan ya. Biasanya kita menghitung dulu kan
ya Teh, iya, untuk benar. pemakaian apa saja sih yang memang akan kita pakai. Misalkan memang untuk pemakaian rumah tangga ada misalkan kulkas atau Sehari-hari. TV seperti itulah, memang mungkin bisa kita hitung dulu kebutuhannya berapa. Baru ketika memang kita sudah tahu kebutuhannya berapa, kita bisa mengajukan ke PLN dengan daya yang memang sudah ditentukan. Sesuai ya, Betul, jadi nggak seperti akan itu. nanti ada alasan juga kok Betul. sering ngejepret sih, Nah. padahal dia penggunaannya memang banyak, Betul. alatnya yang Betul. digunakan di rumah Betul. banyak gitu ya. Iya, iya. Nah, ketika memang melakukan ketidaksesuaian dari ketentuan gitu ya Teh, percayalah bahwa itu sangat merugikan, karena ketika pun memang bagaimanapun otak-atik yang akan dilakukan oleh masyarakat, Iya. itu pasti PLN akan mengetahui, Iya. dan PLN akan menerjunkan tim untuk menertibkan terkait pemakaian-pemakaian yang memang ilegal tersebut. Nah, ayo. Seperti Jadi itu, Teh. jangan coba-coba ya ngutak-atik Iya. sendiri. Nah, nanti ujung-ujungnya ya denda. Iya, Ketika betul. memang mengotak-atik sendiri kan pasti ada punishment-nya Teh ya. Nah, Pasti ruginya ada. itu ya, peralatannya juga rusak, Betul, mungkinnya terus betul. ada sanksinya juga Betul, ternyata betul, gitu betul, ya. seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau seperti tadi Kang Randi sebutkan bahwa ternyata ada aset yang memang punya dan juga tanggung jawabnya PLN, dan juga ada yang merupakan tanggung jawabnya si Wewenang pelanggan. pelanggan, betul. Iya. Itu sejauh mana sih batas kewenangan, yang mana tuh yang tanggung jawabnya PLN, mana yang punya pelanggan gitu ya, biar good listeners tahu, nggak dikit-dikit ini kok ngejepret padahal instalasi di dalamnya yang nggak benar tuh ya. Saya Jadi iya. kalau terkait batas kewenangan PLN dan pelanggannya tuh ya. Iya. Jadi kalau aset PLN itu kan ada beberapa ya. Contohnya adalah kabel jaringan 20 kP kita Iya. yang biasanya terbentang 3. Iya. Nah, mulai dari sana terus ke tiang-tiang, ke gardu-gardu, dan sampai kabel yang mengarah ke rumah, bahkan KWH meter. Iya. Jadi kalau untuk aset pelanggan sendiri itu adalah di instalasi rumah. Pokoknya Jadi batasnya si KWH meter ya. Betul. Terakhir batas PLN adalah di KWH meter. Iya, Jadi kalau ada kabel yang keluar dari KWH meter masuk ke dalam rumah ke instalasi, itu adalah wewenang dari pelanggan. Oh, iya, iya. Nah, jadi kalau semisal ada gangguan, biasanya kan ini dicek saja. Kalau semisal memang yang gangguan di meter kita bisa dilaporkan. Nah, nanti kan biasanya tim kita mengecek ya. Nah, setelah dilakukan pengecekan, kalau memang ada instalasi yang kurang baik, sedangkan di sisi aset PLN masih kondisinya baik-baik saja. Nah, ini tuh ada ranah wewenang. Oh, Nah, iya, iya. jadi si pelanggan tidak boleh mengotak-ngatik aset kita, dan sedangkan dari pihak PLN pun tidak boleh mengotak-atik aset pelanggan gitu. Oh iya, instalasi ke dalam ya. Betul. Oh, iya. Jadi kalau misal ada gangguan instalasi itu sebenarnya sudah biasanya akan disampaikan Teh. Kalau memang ini tuh gangguannya instalasi Bapak Ibu, nah silahkan mungkin bisa dihubungi biro teknik terdekat. Iya. Kalau memang punya kenalan, nah atau bisa dibantu dari aplikasi PLN Mobile. Iya. Di situ tuh ada menu atau fitur namanya tuh listriku. Oh iya. Nah, menu ini tuh memang Oh iya, dikhususkan untuk listriku yang pakai Q. ya, yang pakai Q. Iya, iya. Nah, ini tuh memang diperuntukkan untuk membantu ke sisi pelanggan. Jadi kalau misal ada gangguan instalasi, itu gunakan instalasi itu aja, aplikasi PLN Mobile dan menu itu. Iya, iya. Karena kalau Jadi bisa dibantu dari PLN-nya meskipun itu instalasi di dalam rumah ya. iya, mungkin Oh, itu iya. bukan dari pihak PLN, tapi Iya. ada biro-biro terkait yang Iya, sudah bekerja sama dan vendor lah ya. terdaftar. Iya. Iya. Nah, kalau misal dari PLN sendiri memang tidak boleh, karena Iya. memang bukan ranah wewenangnya ke sana. Kan kalau untuk instalasi sendiri kan harus orang yang tersertifikasi khusus ya, Teh. Iya, betul. Karena mengingat keamanan listrik di dalam rumah gitu. Iya. Makanya lebih kita sarankan atau kita arahkan melalui PLN Mobile di menu listrikku. Nah, untuk lebih mengenal lagi aplikasi PLN Mobile ini sebenarnya apa aja, bisa digunakan untuk apa, nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya. Betul. Tapi sepertinya sudah hadir juga nih di studio yang akan mungkin nanti akan meneruskan gitu ya. Ada Teh Putri Nur Zaidar dari TLK3L dan KAM UP3 Cimahi, kemudian juga ada Kang Imam dari TLK3L dan KAM ULP Lembang ya, yang akan nanti meneruskan. Mungkin untuk good listeners ini ada pertanyaan-pertanyaan juga seputar jaringan listrik, kemudian pokoknya seputar kelistrikan lah ya. Boleh di 085161280929. Tapi boleh nggak terselip satu pertanyaan aja? Ini dijawab sama Akang berdua nih ya. Boleh. Oke. boleh. Nah, ini pertanyaan dari
Yang mana dulu nih ya? Ada 3 nih dari Kang Aldi dulu deh. Kang Aldi di Soreang. Ini masuknya bukan Cimahi ya? Majalaya, Oh, oke. Majalaya. Kang Aldi di Soreang ini menanyakan, katanya kalau ada pemadaman tiba-tiba dan semua peralatan listrik tiba-tiba mati, apalagi kayak misalnya komputer, laptop atau peralatan listrik khususnya di ruang lingkup perkantoran. Nah, ini sebetulnya pemadaman listrik ini yang terencana tadi ya, yang memang sudah dikasih tahu sebelumnya. Tapi kadang-kadang kita kan nggak itu juga ya, udah batasnya katanya jam 10 mau mati gitu ya. Tapi masih ada kerjaan apa tiba-tiba mati, itu bisa menyebabkan kerusakan ke alat listrik nggak sih sebetulnya gitu? Kalau untuk itu kan masuknya ke pemadaman tidak terencana ya Teh, tiba-tiba aja tanpa info dari atau yang udah terencana katanya jam berapa, kitanya masih keasikan juga. Nah, ya, kalau masih misal pakai. tiba-tiba dadakan mati, alat elektronik kita nggak sempat kita matiin, Nggak sempat, ya, iya. itu sebenarnya bisa menyebabkan kalau sudah bisa menyebabkan kerusakan juga, kalau sudah terlalu sering apalagi ya. Tapi biasanya kan kalau untuk alat elektronik kayak laptop itu kan dia punya baterai ya. Iya, Nah, betul. kalau misal posisi baterai masih kepasang itu biasanya masih aman Teh. Jadi hanya memutus karena apalagi sekarang baterai alat elektronik itu kan sudah lithium ya rata-rata ya. Sudah cerdas ada ininya dia, ya, ya. ada apa safety ininya ya, Ya, ada pengamannya lah. betul. Tapi Iya. kalau untuk alat elektronik yang lain memang bisa menyebabkan kerusakan. Yang langsung nyambung ke listrik. Betul. Oh gitu ya. Oke, Kang Aldi di Soreang, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaannya sudah sedikit dijawab oleh Kang Dimas. Kemudian masih ada pertanyaan lain dari Ibu Ririn dan juga Ibu Susi. Nanti akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan mengenai kelistrikan ya, yang tepatnya temanya bersama peduli jaringan listrik, terutama yang ada di sekitar kita. Dan kali ini seperti yang tadi sudah Harin sebutkan, bahwa di studio juga sudah hadir kembali Teh Putri Nur Zaidar sebagai TL K3L dan KAM UP3 Cimahi. Selamat siang Teh Selamat Putri. siang, Teh. Apa kabar lagi? Alhamdulillah. Sehat-sehat Semoga nggak bosen ya. Enggak, justru senang bisa datang lagi ya Teh Putri. Kemudian juga didampingi oleh adiknya nih Kang Ahmad Imam sebagai TL K3L dan KAM ULP Lembang. Tapi jauhan ya, Cimahi sama Lembang. Jadi turun gunung ya. Turun gunung. Dari Lembang. Selamat siang lagi Kang Imam. Selamat Apa siang, kabarnya? Teh. Alhamdulillah Iya, sehat. sehat-sehat ya. Sehat, Teh. Senang deh bisa hadir lagi dan kemudian berbincang lagi ya. Kita masih membuka juga wawasan kembali para good listeners ini masih mengenai kelistrikan, terutama untuk bisa lebih peduli dengan jaringan listrik yang ada di sekitar kita. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi sudah sedikit disinggung mengenai aplikasi PLN Mobile nih, katanya salah satunya tadi kata Kang Dimas juga kita bisa mengadukan, kemudian juga kalau misalnya ada masalah gitu ya di mana yang merupakan kewenangannya PLN, mana juga yang merupakan kerusakan instalasi listrik di dalam rumah gitu. Nah, sebenarnya PLN Mobile ini sendiri merupakan gantinya hotline service atau bagaimana sih? Apa aja sih yang ada di dalam aplikasi ini, Teh Putri, silakan. Baik, jadi kan sekarang PLN sudah ikut ya dari perkembangan zaman juga ya 4.0 dulu kan Ya, digitalisasi. 4.0. Nah, di PLN Mobile ini semuanya menjawab kebutuhan para pelanggan Iya, Teh. iya. Jadi baik untuk info tentang tambah daya, pasang baru, Iya. promo-promo, atau sekarang juga mungkin orang-orang udah bingung juga ya untuk kalau misalnya ada masalah di rumah tuh harus menghubungi Iya, ke betul, siapa. betul. Jadi ada keluhan atau gangguan juga bisa dilaporkan. Iya. Lalu misalnya juga sekarang mereka punya instalasi di rumahnya yang bermasalah, Iya. kita juga ada yang listrik queue itu. Iya, bisa melalui itu ya. Betul. Iya, jadi nggak usah capek-capek nelfon gitu ya. Pokoknya Iya. aplikasinya Iya, download betul. ya. Apalagi sekarang kalau di PLN Mobile itu Teh bisa dikontrol nih petugas kami sampai kemana, seperti di aplikasi sebelah gitu ya. Oh, ada gitu. ya, ada sampai di mana nanti. Dan kenapa pakai PLN Mobile? Karena semua WO yang yang diterima oleh petugas kami itu dari PLN Mobile CC123 itu yang paling mereka terima utama. Jadi kalau Bapak Ibu malah
misalnya punya kenalan nih orang dalam iya, ya, kan sebutannya biasanya. ya, itu malah lebih lama karena yang didahulukan oleh petugas kami adalah yang dari WO resmi dari Dan laporan. terdekat kali ya. Betul. Oh iya Jadi iya, tidak jadi tepat ya. tidak jangan sampai mengulangi lagi ya orang yang kenalan lah atau Iya, siapa, iya, tapi betul. dari PLN Mobile aja biar resmi dan bisa ke detect nih sampai mana petugas kami. seperti Iya iya itu. bisa kelihatan ya. Jadi kayak kirim makanan ya udah nyampe. Jadi kita bisa siap-siap Nah, juga. kadang kan juga cuma keluhan aja ya, mungkin ada keluhan pertanyaan gitu masalah seputar kelistrikan di menu PLN Mobile ada keluhan, di situ langsung di callback sama petugas-petugas kami baik gitu. itu dari pegawai maupun dari pelaksana kami juga tuh langsung ada callbacknya, jadi lebih cepat lah sekarang. Iya, gitu. fiturnya udah komplit Iya, lah sudah ya. komplit. Iya, iya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan pengaduan itu bisa ya, tambah daya juga bisa Iya. mungkin ya. Kemudian keluhan-keluhan lain, kalau informasi mengenai pemadaman itu ada di aplikasinya atau di medsosnya? Jadi kalau sudah ya di medsos juga ada Iya, iya. di PLN up3cmed.pln atau di WPLP masing kami atau di kalau misalnya Bapak sudah connect ke PLN Mobile dimasukkan ID meter yang di rumahnya nanti bisa langsung ada informasi kalau misalnya ada pemadaman. Oh, gitu. Asal ada notifikasi langsung muncul gitu. Oh iya, karena kita kan menyertakan lokasi ya. Betul. Apa namanya Ada ID nomor pengalaman meter, dan iya. juga lokasi. Jadi Iya. dikasih tahu juga kalau mau ada pemadaman. Betul. Oke, dan untuk punya aplikasi PLN Mobile ini gampang banget ya, tinggal download aplikasinya bisa melalui Android bisa, kemudian juga di App Store juga App bisa. Store juga ada ya. Iya. Oke. Nah, kalau ini boleh tadi ada pertanyaan yang tertunda nih ya dari good listeners melalui 0851612800929 yang belum dibacakan dari Ibu Susi nih. Katanya ini kebetulan berkaitan juga dengan aplikasi PLN Mobile. Kata Bu Susi, ini ada promo tambah daya nggak nih di PLN Mobile untuk sekarang-sekarang? Kayaknya Bu Susi rencana mau tambah daya nih ya. Tunggu, Bu Iya, Susi. boleh. Enggak Mas. Baik, kalau dari pertanyaan Bu Susi ada promo tambah daya nggak ya? Ada promo nggak? Kalau kemarin tuh sempat ada, itu di aplikasi PL Mobile itu kita membeli tiket volley gitu ya, itu bisa dapat potongan promo tambah daya. Tapi infonya sekarang ini udah habis. ya. Oh iya iya iya. Sudah habis sold out. Jadi untuk sekarang belum ada. Belum ada Mungkin lagi. nanti mudah-mudahan di bulan Agustus ya Bulan-bulan biasanya. depan ya. 17 Agustus biasanya ada promo tambah daya ya. Iya, Nanti iya. di- Dan itu murah banget loh. Iya. Ini biasanya kalau yang udah tahu, udah pernah gitu tuh menggunakan, ditunggu-tunggu tuh bulan Agustus ya. Biasanya kalau mau ngecek-ngecek promo itu buka aja di aplikasi PLN Mobile. Jadi di situ biasanya untuk info-info promo tambah daya ada di aplikasi PLN Mobile. Oh, tersebut. ada ya Iya. di aplikasi itu. Dan mungkin di seperti tadi ya di medsosnya juga di up3cimahi.pln ya. Iya. Iya, betul. Ini juga suka menyertakan promo-promo juga ada di situ ya. Semuanya promo, info-info terkini tentang PLN semuanya. Iya iya, jadi dinantikan. Dan ini sepertinya masing-masing daerah gitu ya, kayak Cimahi Selatan, Cimahi Utara mungkin ya. PLN ini punya medsosnya masing-masing juga ya. Iya, kayaknya. untuk Cimahi itu kan ada 7 nih, 7 oh iya, daerah boleh, lagi. boleh. Jadi ada Cimahi Kota, ada Padalarang, Lembang, Iya. Cimahi Utara maksudnya Lembang, Iya. bisa Lembang, bisa Cimahi Kota, lanjut ada Cililin, Raja Mandala, Prima Cibabat dan Cimahi Selatan. Oh iya, nah KBB juga masuk ke Betul, Cimahi masuk ini ke ya. Cimahi, Jadi KBB. boleh cari media sosial PLN yang terdekat boleh, atau yang lebih baik sih itu aplikasi PLN Mobile ya. Itu download dari sekarang. Jadi kalau misalnya ada apa-apa mendadak bisa langsung digunakan. Ya. Iya. Oke. Dan satu pertanyaan lagi nih dari Teh Ririn yang belum dibacakan nih. Teh Ririn tanya gimana sih katanya cara tambah daya di PLN Mobile. Kalau tadi nanya promo tambah daya, kalau ini gimana katanya cara tambah daya di PLN Mobile, karena saya kurang ngerti katanya. Baik. Baik. Iya. Dibuka Dan- dulu. Biar sama-sama lihat ya. Iya. Iya, boleh. Jadi kalau Tahapan-tahapannya gimana? tahap-tahapannya ya. Jadi kalau misalnya siapa Teh Ririn. Teh Ririn Iya. ya, kalau udah mempunyai aplikasi PLN Mobile, nah di situ ada menu-menunya. Di situ ada menu token pembayaran, PLN Ontaglis, pengaduan, catat meter, sambung baru, rubah daya dan migrasi, penyambungan sementara dan lain-lain gitu ya. Iya, iya. Nah kalau untuk
perubahan daya. Di situ Teh Ririn bisa klik di menu ubah daya dan migrasi. Nah, dari situ Teh Ririn bisa memasukkan data-data lah, kayak ID pelanggan, data lokasi, pilih layanan, terus diklik mulai. Nah, nanti di situ ada pilihannya, mau tambah daya dari berapa ke berapa Dari gitu. berapa ke berapa? Misalnya di rumah Teh Ririn daya 900, mau ke 1300. Nah, di situ nanti ada bisa dipilih untuk untuk peruntukan rumah tangga atau bisnis atau industri dan lain-lain gitu. Nah, nanti setelah dipilih dayanya mau ke daya berapa, ke misalnya daya 1300. Nah, nanti di situ ada rincian biayanya berapa yang akan untuk dibayarkan gitu, biaya tambah dayanya. Jadi gitu. disiapkan ya, bisa. Itu biasanya berapa lama tuh dari kita mengajukan sampai direspon, kemudian dilaksanakan gitu? Ya. Jadi kalau misalnya Teh Ririn atau pelanggan PLN gitu ya, yang udah mengajukan tambah daya di aplikasi PLN Mobile dan udah dilakukan pembayaran, nanti otomatis di aplikasi PLN itu muncul gitu registrasi pelanggan gitu. Mungkin udah status bayar. Nah, dari status bayar itu H+1 biasanya udah dilakukan pemasangan. Oh gitu, cepet banget ya. Paling lama sih Biasanya H+3 tiga gitu. ya, 3 hari ya paling Tapi kalau lama. misalnya bayar pagi, biasanya sore atau H+1 udah langsung dipasang. Gitu ya. Sekarang Jadi PLN itu mengacunya ke pelayanan prima gitu ya. Oh iya ya, jadi cepet ya, cepet semuanya gitu, serba cepet iya, ya. serba cepet. Oke, jadi untuk Teh Ririn jangan khawatir ya kalau tambah daya kayaknya menu-menunya juga gampang ya, Iya, gampang digunakan. gampang Jadi digunakan. nggak usah bingung, pokoknya siapkan ID pelanggannya jelas, Iya. kemudian juga identitas yang pelanggannya, kemudian mau tambah daya dari berapa ke berapa Iya, gitu ya. Nah, saya masih agak bingung juga ya. Sekarang kan di rumah-rumah itu banyak juga yang sekalian misalnya kayak UMKM atau sekalian punya usaha kecil lah atau apa gitu. Yeah. Itu sebetulnya tergolong pelanggan rumah tangga atau yang punya usaha, gimana sih, Kang? Jadi kalau Ada batasannya nggak sih? Kalau misalnya Ada. ya ada. Sok. Jadi kalau misalnya dia warung aja ya, Nah, itu misalnya kan, warung. tapi kan dia di dalam rumah. Iya, Nah, iya betul. 24 jam itu kan lebih ke rumahnya ya. Iya. Jadi itu maksudnya rumah bukan bisnis. Oh, rumah ya. gitu. Iya. Warungnya kan paling juga Apalagi dari ada yang cuma jualan es gitu kan, itu masuknya ke rumah, rumah tangga gitu. Kecuali Kita kalau ada. kayak yang punya mesin jahit atau apa itu Bisa. masuknya industri kecil bisa, tapi kita mesti nanti survei dulu nih Oh, nanti iya, dari iya. PLN juga ada survei, tim survei kami gitu. Apakah itu masuk industri, masuk betul. klinis, masuk rumah tangga. Oh seperti iya itu. iya. Oke, terima kasih dan mungkin untuk mengakhiri ya. Kok udah berakhir lagi aja sih? Iya. Untuk mengakhiri perbincangan kita masih mengenai peduli nih ya, peduli jaringan listrik yang ada di sekitar kita. Boleh diberikan reminder lagi untuk good listeners, silahkan. Baik, jadi apabila masyarakat ya mengetahui ada kegiatan yang membahayakan dan membutuhkan bantuan PLN, segera menghubungi PLN, baik itu bisa di call center 123, PLN Mobile atau maupun IG kami p3cimai.pln. Lalu juga petugas kami siap melayani 24 jam ya, 7 hari siap, dan tentu saja ada beberapa info atau pengingat nih di akhir. Yang pertama, jangan lupa untuk mendownload PLN Mobile, dari semua aplikasinya sangat bermanfaat. Lanjut juga sekarang udah tanggal 22 nih, Oh, sudah lewat iya. tanggal 20 nih. Jadi yang Ayo, belum bayar yang pada- listrik ya, yang segera pasca membayar ya. listrik ya, Pasca bayar. untuk dibayarkan listriknya karena Ya. maksimal pembayaran adalah 20 setiap bulannya, tanggal 20. Lanjut, jangan menggunakan listrik secara ilegal karena ribanya ya lebih banyak masalahnya daripada Iya, manfaatnya. betul. Iya, gitu. iya, iya. Lanjut, ada juga waspada terhadap oknum-oknum nih yang mengatasnamakan PLN. Dikarenakan sekarang banyak sekali ya penipuan. Iya. Jadi mohon dipastikan lagi petugas kami selalu menggunakan seragam, ada surat tugas, Iya. dan tentu tidak dipungut biaya Iya. seperti itu, kecuali permintaan sendiri ya. Iya, dan iya sekali benar. lagi, begitu. Jadi nggak usah lagi kalau bisa sih nggak usah yang namanya tadi kata Teh Putri orang Iya. dalam, Ya, orang-orang dalam seperti atau orang calo, pinter gitu ya. Mohon Orang dihindari pinter ya, lagi. lebih Oke, mahal. iya. Dan mobil lebih murah kita Iya, semua iya. terbuka Dan- di situ
harga Iya, harganya. dan pengaduannya bisa 1 kali 24 jam nih ya, Betul. dan cepet banget itu diresponnya ya. Iya. Oke, dan terima kasih ya atas kehadirannya kembali, kemudian juga kembali mengingatkan kepada good listeners mengenai bahaya listrik di sekitar kita, kemudian juga lebih peduli dengan jaringan listrik yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas kehadirannya para narasumber yang Terima tadi kasih, Teh. di sesi sebelumnya ya, ada Kang Dimas, ada Kang Randi, kemudian juga Teh Putri, terima kasih, Terima kasih, Teh. dan juga Kang Imam, terima kasih ya. Terima kasih Teh. Ya, dinantikan lagi Baik. kehadirannya, dan semoga kita bisa berbincang lebih jauh lagi ya, masih mengenai kelistrikan. Oke, dan terima kasih juga untuk good listeners yang sudah menyimak perbincangan kita sedari tadi sampai dengan akan diakhirinya sesaat lagi. Terima kasih banyak, dan saya Arin Gasmara dan juga ada Rafa undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.